Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil studio proses perencanaan kawasan. Kami yang beranggotakan saya, Muhammad Ali Harmanto, Muhammad Rizky Patullah, Dinda Bara Bestiani, dan Satria Utomo yang bertempat di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Antasan Besar, dan Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kelurahannya Telaga Biru, dan Kelurahan Pelambuan. Baik, langsung saja untuk struktur pembahasan. Yang pertama ada gambaran umum, analisis kebijakan, fisik dasar, analisis sosial kependudukan, analisis transportasi, analisis perekonomian, analisis tata guna lahan, analisis layanan umum dan sosial. Untuk gambaran umum, Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan kecamatan termuda di Kota Banjarmasin yang wilayahnya dibentuk dari penggabungan beberapa kelurahan yang berasal dari Kecamatan Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Timur. Kemudian Banjarmasin bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Utara di bagian utara, berbatasan dengan Banjarmasin Tengah di bagian timur. Ini adalah peta Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Tengah yang diambil dari Google Maps. Untuk kelurahan yang termasuk di dalam delineasi di Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan ada Antasan Besar. Antasan Besar ini berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Barat di bagian utara, berbatasan dengan Pasar Lama di bagian timur, berbatasan dengan Kelurahan Kertek Baru di bagian selatan, dan berbatasan dengan Kelurahan Teluk Dalam di bagian barat. Yang pertama ada Kelurahan Telaga Biru, yang kedua ada Kelurahan Pelambuan. Baik, yang selanjutnya untuk analisis kebijakan. Rencana tata ruang wilayah Kota Banjarmasin tahun 2012 sampai dengan tahun 2030. Tujuan penataan ruang wilayah di Kota Banjarmasin adalah untuk mewujudkan kota sebagai kota seribu sungai yang aman, nyaman, dan menarik dalam mendukung kemajuan kegiatan sosial, budaya, pariwisata, perdagangan, dan jasa dengan menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian ada rencana struktur, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota. Kemudian yang kedua ada sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana tata ruang wilayah Kota Banjarmasin pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2030. Rencana strukturnya, yang pertama ada rencana kawasan strategis. Kemudian yang kedua ada berdasarkan rencana tata ruang wilayah di Kota Banjarmasin tahun 2012 sampai dengan tahun 2030 berisikan tentang ruang terbuka hijau. Ini berada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, tepatnya di dalam Masjid Sabilal Muhtadin yang memiliki luas 6,47 hektar. Topografi dilihat dari ketinggian permukaan tanah, rata-rata Kota Banjarmasin sebesar 0,16 meter di bawah permukaan air laut. Kemiringan tanah di Kota Banjarmasin umumnya relatif datarnya itu berkisar 0 sampai dengan 3%. Masih di fisik dasar, mengenai tentang jenis tanah, Kelurahan Antasan Besar, Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Pelambuan, dan Kelurahan Telaga Biru berjenis tanah aluvial dan tanah organosol. Di sini kita dapat melihat bulan yang paling sering mendapatkan hari hujan yang banyak terdapat pada bulan April, yaitu 24. Kemudian curah hujan yang paling besar terdapat pada bulan Desember. Kemudian jumlah hari dan hujan di 10 tahun terakhir. Untuk tahun yang paling banyak mengalami hari hujan yaitu tahun 2013 dan tahun 2016, memiliki hari hujan 202. Ini adalah analisis kependudukan di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Banjarmasin Tengah terdiri dari 12 kelurahan dengan luas 6,66 km. Di sini kita bisa lihat jumlah penduduk yang paling sedikit ada di Kelurahan Kertek Baru Ulu, dan jumlah penduduk yang paling tinggi atau banyak ada di Kelurahan Teluk Dalam. Ini adalah pergerakan penduduk dari tahun 2010 sampai 2018 di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Ini jumlah penduduk menurut pendidikan. Di sini kita bisa lihat jumlah penduduk yang paling tinggi ada di sekolah dasar.
dengan jumlah 10.757 jiwa, dan jumlah penduduk yang paling rendah ada di pendidikan perguruan tinggi dengan jumlah penduduk 1.676 jiwa. Ini analisis kependudukan di Kecamatan Banjarmasin Barat. Banjarmasin Barat terdiri dari 12 kelurahan dengan luas 13,13 km. Di sini di tabel ini juga kita bisa lihat jumlah penduduk pada tahun 2018 sampai 2020 yang paling sedikit atau rendah ada di Kelurahan Belitung Utara, dan jumlah penduduk yang paling banyak pada tahun 2018 sampai 2020 ada di Kelurahan Pelambuan. Di sini kita bisa lihat pergerakan penduduk dari tahun 2010 sampai 2018 di Kecamatan Banjarmasin Barat. Ini jumlah penduduk menurut pendidikan. Di sini juga kita bisa lihat jumlah penduduk yang paling tinggi ada di sekolah dasar dengan jumlah penduduk 10.557 jiwa, dan jumlah penduduk yang paling rendah ada di pendidikan sekolah menengah atas dengan jumlah penduduk 2.655 jiwa. Ini jumlah penduduk di kawasan delinasi yang masuk delinasi. Sini kita bisa lihat jumlah penduduk yang paling tinggi ada di Kelurahan Pelambuan. Dan ini kepadatan penduduk di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Ini kepadatan penduduk di Kecamatan Banjarmasin Barat. Dan ini kepadatan penduduk di Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Pelambuan dapat dilihat pada peta dengan kepadatan penduduk 70.562 jiwa. Sedangkan Kelurahan Antasan Besar sebagai kelurahan dengan kepadatan penduduk di terendah yang masuk dalam deliniasi kawasan, yaitu 791 jiwa. Di sini kita bisa lihat di peta dengan warna merah itu Kelurahan Antasan Besar, warna hijau itu Kelurahan Teluk Dalam, yang warna biru itu Kelurahan Telaga Biru, dan yang warna kuning itu Kelurahan Pelambuan. Analisis fungsi dan tata guna lahan. Dominasi tata guna lahan pada kota Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Barat adalah permukiman untuk pola permukiman pada Kelurahan Antasan Besar, Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Telaga Biru, dan Kelurahan Pelambuan adalah memanjang atau linear. Hal ini dikarenakan permukiman memiliki ciri-ciri berupa permukiman deret memanjang yang mengikuti jalan, sungai, dan sebagainya. Analisis fungsi dan data guna lahan. Ini adalah peta guna lahan di kawasan deliniasi. Dalam tata bangunan terbagi menjadi bangunan perumahan tradisional, bangunan perumahan modern, bangunan non-perumahan. Bangunan tradisional, konstruksi bangunan masih menggunakan bahan kayu dengan kondisi fisik, lingkungan yang rapi dan terawat dengan baik. Permasalahannya adalah tidak ada saluran air dan tidak memiliki kesetaraan dengan bangunan yang lain. Bangunan modern, kondisi existing, yaitu kondisi fisik bangunan sudah permanen. Permasalahan pada bangunan ini adalah tidak adanya keselarasan pada bentuk bangunan. Terakhir ada bangunan non-perumahan. Kesan ciri khas lokal yang diterapkan pada bangunan adalah semi-modern. Bangunan berlantai. Bangunan pada kawasan yang kami survei rata-rata memiliki lantai 1-3 lantai. Bahwa tinggi rendahnya bangunan yang tidak beraturan sehingga membentuk susunan yang tidak teratur. Bangunan arsitektur. Pada bangunan ini yaitu beralih dari kesesuaian fungsinya atau struktur. Kondisi bangunan. Untuk kondisi bangunan tradisional permukiman, ada yang terawat, ada juga yang tidak terawat. Dibiarkan begitu saja. Untuk bangunan modern sudah beralih atau sudah mulai berbeda dan cenderung berubah dari bangunan tradisional dari segi fisik bangunan, yaitu pada pondasi bangunan yang sudah menggunakan beton. Analisis transportasi. Analisis sistem kegiatan. Kelurahan Teluk Dalam memiliki suatu jenis kegiatan yang dapat memberi ketertarikan terhadap pergerakan. Dengan adanya pasar komplek Wildan dan pasar sehat Teluk Dalam,
atau sebuah pasar tradisional yang mana menjadi pergerakan menurut mata pencaharian bagi masyarakat Kelurahan Teluk Dalam maupun dari kelurahan lain. Di samping itu, masyarakat setempat juga pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjalanan di kawasan ini adalah pola B. Analisis sistem jaringan. Berdasarkan kondisi existing Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Palambuan, memiliki modal transportasi darat seperti motor, mobil, beca, bus, dan taksi. Berikut adalah tipe jalan di kawasan deliniasi. Analisis pergerakan. Di Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Palambuan memang tidak memiliki terminal khusus, tetapi menjadi jalur trayek untuk jalur angkutan umum. Berdasarkan hasil survei kawasan untuk sarana seperti angkutan umum tidak memiliki terminal khusus untuk pemberhentian. Di kawasan tersebut memang memiliki halte tetapi tidak sebagai pemberhentian khusus untuk semua angkutan umum. Di samping itu, kawasan tersebut juga menjadi jalur yang sering dilewati oleh transportasi angkutan umum lainnya di Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Palambuan. Berdasarkan hasil survei terdapat beberapa tempat pergerakan, yaitu di Jalan Maijen Sutoyo S ada halte atau yang hanya digunakan oleh sebagian masyarakat setempat sebagai pergerakan sosial tertentu. Kelurahan Teluk Dalam, Antasan Besar, Palambuan, dan Telaga Biru tidak memiliki jalur sepeda sehingga masyarakat setempat dari luar menggunakan jalur umum untuk kegiatan bersepeda. Kawasan tersebut, tepatnya di Kelurahan Palambuan, terdapat sebuah pangkalan ojek yang manfaat sedikit lahan yang dibangun untuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat setempat. Kemudian jalur pejalan kaki hanya ada di Kelurahan Palambuan dengan panjang 500 meter, sedangkan Kelurahan Teluk Dalam, Antasan Besar, dan Telaga Biru tidak memiliki jalur pejalan kaki, hanya memanfaatkan jalur umum. Ini adalah analisis sistem pergerakan transportasi. Analisis kebutuhan air bersih. Kondisi existing Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Palambuan menunjukkan bahwa hampir 95% masyarakat setempat sudah memakai air bersih dalam kehidupan sehari-hari dari PDAM Banjarmasin. Analisis kebutuhan air limbah. Jaringan air limbah dikeluarkan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Palambuan untuk jenis limbahnya yaitu domestik yang meliputi limbah dari rumah tangga dan pasar. Analisis sistem jaringan prasarana umum. Yang pertama ada analisis sistem drainase. Terdapat dua jenis drainase di Kelurahan Antasan Besar, Teluk Dalam, Telaga Biru, dan Palambuan, yang terbuka dan tertutup, dan juga ada yang setengah lingkaran. Untuk yang berjenis terbuka langsung mengalir ke sungai, sehingga sungai dapat dijadikan drainase berjenis alami, sedangkan drainase tertutup berjenis gorong-gorong dan selokan dengan lokasi yang berbeda. Sementara itu drainase setengah lingkaran ini berfungsi untuk menyalurkan air yang debitnya lebih kecil. Adalah analisis sistem jaringan persampahan. Ini adalah bagian alur operasional pengelolaan persampahan yang dari rumah diangkut ke bak sampah, kemudian diangkut lagi ke TPS dan dibawa menggunakan truk angkut ke tempat pembuangan akhir untuk dibuat kompos. Permasalahannya yaitu tidak adanya pemilihan sampah organik dan anorganik sehingga mempersulit untuk pembuatan kompos. Untuk titik sistem jaringan persampahan, permasalahan yang ditemukan pada jaringan sistem persampahan adalah kurangnya tempat pembuangan sampah di kawasan tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, saluran sanitasi yang buruk. Pada kawasan yang kami survei, yaitu tempatnya di Kelurahan Teluk Dalam, Telaga Biru, Antasan Besar, dan Palambuan. Pada kawasan tersebut, kami menemukan kebiasaan masyarakat setempat membuang limbah sampah tidak pada tempatnya, dan kami juga menemukan kondisi setempat sangat tidak terawat dan jauh dari kebersihan. Solusi yang dapat kami rencanakan untuk sanitasi yang layak yaitu mengoptimalkan upaya dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk melayani pembuangan limbah sampah tempat. Kemudian memberi fasilitas penunjang dengan semaksimal mungkin, memberikan edukasi yang tentang praktek yang benar dari kebiasaan buruk. Analisis perekonomian. Kehidupan ekonomi masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat dan Tengah rata-rata berdagang atau jasa. Analisis sistem jaringan prasarana umum.
Analisis kebutuhan sarana perdagangan dan jasa. Untuk kelurahan Antasari Besar, Teluk Dalam, dan Telaga Biru dan Pelambuan memiliki fasilitas perdagangan dan jasa yang meliputi dealer, minimarket, kios, pasar tradisional, hotel, laundry, jasa cuci motor, praktek mandiri bidan, praktek mandiri dokter gigi, apotek, dan lain sebagainya. Analisis pemanfaatan lahan. Koefisien lantai bangunan. Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan, kondisi jumlah lantai sebagian bangunan berjumlah 1-3 lantai. Analisis pemanfaatan lahan ada pemukiman, perkantoran, dan pendidikan. Analisis pemanfaatan lahan. Koefisien dasar bangunan terbagi jadi 2, yaitu perdagangan dan jasa dan peribadatan. Sekian dan terima kasih.